kelas 10F. Di sini saya akan ceritakan hikayat yang berjudul Hang Tuah. Alkisah, di desa bernama Sungai Duyung, hiduplah seorang pemuda bernama Hang Tuah. Ia bukan pemuda biasa. Garis wajahnya memancarkan keberanian dan sorot matanya menyimpan kecerdasan. Hang Tuah tidak sendiri. Ia memiliki 4 sahabat sejiwa yang bernama Hang Jebat, Hang Kasti, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Suatu hari di pasar Malaka, seorang pengamuk mendebar maut dengan keris terhunus. Di saat semua orang lari ketakutan, 5 pemuda ini berdiri tegak dengan tangkas. Hang Tuah melumpuhkan pengamuk itu tanpa ragu. Peristiwa ini sampai ke telinga bendahara Paduka Raja yang kemudian membawa mereka mengabdi ke istana. Itulah awal mula Hang Tuah menjadi tangan kanan Sultan Sang Laksamana yang namanya menggetarkan samudra. Kehebatan Hang Tuah semakin melambung saat ia diutus ke Majapahit. Di sana, ia ditantang oleh pendekar tua yang tak terkalahkan bernama Taming Sari. Pertarungan berlangsung sengit, dentingan keris bersautan dengan percikan api. Namun, dengan kecerdikan luar biasa, Hang Tuah berhasil merebut keris milik lawannya, yaitu keris Taming Sari. Dengan keris sakti itu di pinggangnya, Hang Tuah menjadi simbol kejayaan Malaka. Ia adalah diplomat yang fasih, berbagai bahasa dan petarung yang tak bisa dilukai. Namanya harum dari Tiongkok hingga ke benua Rom. Namun, di balik cahaya yang terang, bayangan iri hati mulai mengintai di lorong-lorong gelap istana. Para pendengki menyebar racun fitnah. Mereka menghasut Sultan bahwa Hang Tuah telah berbuat nista dengan dayang istana. Sultan yang murka tanpa memeriksa kebenaran memerintahkan Hang Tuah dihukum mati. Namun, bendahara yang bijak tahu ini adalah keliru. Ia menyembunyikan Hang Tuah di sebuah tempat rahasia, membiarkan dunia mengira bahwa Sang Laksamana telah tiada. Mendengar kabar kematian sahabatnya, Hang Jebat kehilangan akal. Baginya, keadilan telah mati. Ia mengamuk, menguasai istana, dan menantang siapapun yang setia kepada raja yang zalim. Raja adil disembah, raja zalim disanggah. Teriak Hang Jebat. Tidak ada yang mampu menghentikan amukan Jebat. Hingga akhirnya Sultan menyesal dan berbisik, "Aduhai, andai Tuah masih ada." Saat itulah bendahara membawa kembali Hang Tuah ke hadapan Sultan. Tugasnya berat, membunuh sahabatnya sendiri untuk memulihkan ketertiban kerajaan. Pertemuan di istana itu sangat memilukan. Jebat terkejut melihat Tuah masih hidup. Namun, ia tak akan mundur. Terjadilah duel legendaris, bukan sekedar adu senjata, tapi adu prinsip. Jebat bertarung demi keadilan bagi sahabatnya, sementara Tuah bertarung demi kesetiaan mutlak pada tuannya. Setelah 7 hari 7 malam, dengan hati yang hancur, Hang Tuah berhasil menikam Jebat dengan Taming Sari. Di detik-detik terakhirnya, Jebat gugur di pelukan Tuah. Sebuah kemenangan yang terasa seperti kekalahan paling pahit bagi Sang Laksamana. Melangkah kembali tenang, namun jiwa Hang Tuah tak sama lagi. Ia menyadari bahwa jabatan dan kesakitan adalah fana. Akhirnya, Sang Laksamana memilih meninggalkan segala kebesarannya, membuang kerisnya ke laut, dan mengasingkan diri ke dunia yang ramai. Meski sosoknya menghilang, namun kata-katanya tetap bergema di sepanjang selat menjadi sumpah yang tak kekal waktu.